Welcome to Under 90 Minutes. Entrepreneur atau kewirausahaan adalah proses memulai dan mengelola sebuah usaha baru dalam kondisi risiko dengan harapan untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini berkaitan dengan inovasi, mengambil inisiatif, atau menciptakan sesuatu yang baru di pasar. Kewirausahaan menjadi salah satu sektor penopang ekonomi negara, bahkan pada kondisi krisis ekonomi sekalipun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sektor kewirausahaan tidak bergantung pada perbankan. Lalu apa itu entrepreneur? Entrepreneur adalah pelaku bisnis atau orang-orang yang menanggung sebuah risiko. Tujuan seseorang saat memulai wirausaha tidak selalu jelas. Ada yang memulai usaha hanya untuk mendapatkan uang yang cukup untuk menjalani kehidupan yang sejahtera hingga hari tua nanti. Hal ini sering kita temui di UMKM yang ada di Indonesia. Contohnya, ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan, apa sih tujuan Anda menjalankan usaha ini? Kalau saya sih, Dik, yang penting anak sama istri bisa makan, bisa sekolah, kehidupan sehari-hari cukup. Hanya segelintir wirausaha yang menjawab dengan jelas tujuan usahanya. Misalnya ketika ditanya tujuannya apa, mereka menjawab, Kalau saya sih pengen 10 tahun lagi punya 10 cabang, pendapatan per bulan 10 juta, punya karyawan 100 orang. oleh karena itu, seorang entrepreneur yang baik harus memiliki tujuan yang jelas kemana arah bisnisnya. Terlepas dari tujuan mereka dalam membangun bisnis, banyak pengusaha memiliki karakteristik tertentu. Di antara karakteristik tersebut adalah ide dan kepedulian mereka terhadap hubungan baik dengan pelanggan. Namun, ini bersifat pribadi. Kebanyakan dari mereka memiliki keinginan untuk menjadi bos untuk diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan kendali atas hidup mereka sendiri. Uniknya, sebagian besar pengusaha yang sukses jarang melihat apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang berisiko. Sementara yang lain mungkin fokus pada kemungkinan kegagalan dan menolak untuk mempertaruhkan segalanya pada usaha yang baru. Pertanyaannya sekarang, kenapa negara gencar mendorong kita untuk berwirausaha? Jawabannya sederhana. Yang pertama, wirausaha dapat membuka lapangan kerja baru. Jadi semakin banyak orang yang membuka usaha, maka pengangguran dapat diserap. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak usaha baru yang muncul, akan menciptakan multiplier effect. Contohnya gini, ada satu orang membuat usaha tahu. Dari usaha tahu tadi, menimbulkan efek di mana permintaan kedelai meningkat. Ketika permintaan kedelai meningkat, maka para petani akan mendapatkan dampaknya. Ini baru kita lihat dari satu sisi saja. Coba kita lihat sisi yang lainnya. Misalnya, usaha tahu tadi memiliki 3 karyawan. Kita asumsikan ketiganya adalah kepala keluarga. Tentu, 3 kepala keluarga ini menghidupi lebih dari 2 orang. Artinya, ada 3 rumah tangga yang secara ekonomi terbantu. Ketiga rumah tangga ini tentu memerlukan konsumsi. Dari aktivitas konsumsi tersebut akan memberikan efek secara ekonomi kepada sektor-sektor yang lain. Ini baru satu usaha. Bayangkan saja jika ada ribuan usaha baru yang lahir setiap tahunnya. Wah, pastinya Indonesia akan menjadi negara superpower. Yang ketiga, memunculkan semangat inovasi. Biasanya dalam kondisi yang terdesak, seseorang akan didorong menjadi kreatif, dan hal ini akan menciptakan banyak inovasi. Tentu saja, dengan adanya inovasi akan menciptakan competitive advantage. Lalu kenapa banyak usaha yang gagal? Secara basic, terdapat 2 kelemahan. Yang pertama, kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial yang buruk akan berakibat sangat fatal. Kesalahan manajerial ini bentuknya sangat beragam, mulai dari kesalahan pengambilan keputusan, penerapan strategi yang kalah dari pesaing, hingga kurang fokus dalam mengelola bisnis yang sedang dijalani. Yang kedua, modal usaha. Kurangnya modal dan ketidaktahuan akses permodalan bisa menghambat perkembangan bisnis. Kita ambil satu contoh. Kita semua pasti udah tahu yang namanya Gojek. Kenapa Gojek bisa berkembang secepat ini jika dibandingkan dengan perusahaan lain dengan lini bisnis yang sama? Jawabannya, Gojek pandai mencari investor, sehingga Gojek bisa memperluas layanan dan jangkauannya. Lalu selanjutnya, bagaimana jika seseorang punya uang, tetapi tidak ingin repot-repot mengelola bisnisnya? Tentu ada solusinya. Solusinya adalah waralaba atau franchise. Franchise itu apa sih? Ya, kalau kita contohkan seperti KFC, McD,
Alfamart, dan sejenisnya. Waralaba jika didefinisikan secara sederhana, seseorang yang ingin memiliki sebuah merek dan harus mengeluarkan sejumlah uang, dan disertai dengan sebuah perjanjian. Jadi bagaimana? Kalian ada di tim membangun usaha dari nol dan rumit, atau tim waralaba? Tulis di kolom komentar.